Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Edwisata Channel, kali ini saya akan menceritakan perkembangan Islam di Nusantara. Oke, kita langsung saja. Bila kita meninjau secara umum sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga abad ke-15 Hijriah, ini mengalami 4 periode. Pertama, periode permulaan Islam melalui masa Rasulullah SAW hingga masa Al-Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, periode kejayaan mulai masa Daulat Muawiyah sampai Daulat Abbasiyah. Selanjutnya yang ketiga, periode kemunduran mulai masa Daulat Muqalliyah sampai abad ke-14 Hijriah. Selanjutnya sahabat, periode kebangkitan mulai permulaan abad ke-15 Hijriah sampai sekarang. Dengan mengetahui perkembangan Islam, para pembaca dan pencinta ilmu pengetahuan diharapkan menyadari bahwa Islam senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita lanjut sahabat. Setelah Islam mengalami kemunduran, sedang daulah Islam menjadi berserakan dikuasai lawan. Namun orang-orangnya tidak tinggal dia mencari peluang untuk mengembalikan kejayaan seperti semula. Maka tersebarlah agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang bangsa Arab masuk ke tiap pelosok penjuru dunia, bahkan sampai juga ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Oke sahabat, kita berlanjut ke cerita selanjutnya. Menurut berita Tionghoa pada tahun 1415 Masehi, di tanah Jawa sudah banyak orang Islam dibawa oleh seseorang mubalik yang beragama Islam yang terkenal, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sedang menurut berita Portugis pada tahun 1498 Masehi, beberapa kabupaten di daerah pesisir Jawa sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Islam masuk ke Jawa Barat tahun 1511 Masehi. Kemudian Islam masuk ke Jawa Barat tahun 1511 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari Malaka. Akan tetapi penyebaran Islam di Jawa Barat secara meluas adalah oleh Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Ketika beliau datang di Jawa Barat, yaitu di Sunda Kelapa, di sana masih merupakan kekuasaan orang Hindu di bawah kerajaan Pajajaran, sedangkan sebagian besar wilayah Indonesia pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Demak. Berkat perjuangan Fatahillah dengan seizin Raja Demak, yaitu Sultan Trenggana, maka tersiarlah agama Islam di sana pada tahun 1527 Masehi. Ditaklukkannya Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis sebagai peringatan digantinya nama Sunda Kelapa. Dari kekuasaan Portugis sebagai peringatan digantinya nama Sunda Kelapa.
dengan Jayakarta. 1 tahun kemudian, yaitu 1528 Masehi, seluruh Sunda Kelapa, Banten, Cirebon ditaklukkannya. Kita lanjut, sahabat. Pada tahun 1552 Masehi, kesultanan diserahkan kepada putranya Sultan Hasanuddin dan pusat pemerintahannya dijadikan kota Banten. Sedang pada waktu itu Fathahillah meninggalkan Demak, pergi ke Cirebon, dan pada tahun 1570 Masehi beliau wafat. Pada tahun yang sama putranya Sultan Hasanuddin pulang juga ke Rahmatullah. Sedang kesultanan diteruskan oleh putranya, yaitu Maulana Yusuf. Pada tahun 1570 sampai 1580. 10 tahun kemudian setelah memerintah daerah Banten, beliau wafat dan kesultanan diganti oleh putranya, yaitu Maulana Muhammad. Dari tahun 1570 sampai 1596 Masehi. Beliau memerintahkan selama 16 tahun. Dan pada tahun yang ke 1596 Masehi, Maulana Muhammad wafat dan diganti oleh putranya, yaitu Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. Dari tahun 1596 sampai 1640 Masehi, dan setelah wafat diganti oleh putranya Abdul Fattah Tirtayasa. Dari tahun 1651 Masehi sampai 1681 Masehi, dan dari tahun 1681 Masehi pemerintahan dipegang oleh putranya, yaitu Maulana Mansur. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok Jawa Barat, di samping mengusir penjajah. Sedang pada masa itu di Jawa Barat bagian selatan sedang dirintis oleh wali yang tidak dikenal di dalam sejarah. Beliau itu adalah Syekh Haji Abdul Muhyi. Padahal menurut riwayat Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan adalah sahabat setianya Syekh Maulana Mansur. Dan juga perlu kita ketahui bahwa selain kedua tokoh agama ini, ada juga seorang wali yang kurang dikenal, padahal bila kita selidiki ternyata orang besar pada waktu itu. Ada 3 yang dimaksud, ialah Syekh Jafar Siddiq yang makomnya di Cibiuk, Limbangan Garut. Riwayat ketiga, orang besar ini sering berkumpul di Gua Saparwadi Pamijahan untuk suatu keperluan agama. Dengan demikian Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan sebagai penyebar Islam di Jawa Barat bagian selatan yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Dan sekarang marilah kita mulai pembahasan kisah hidup perjuangan di dalam penyebaran agama Islam. Nantikan selanjutnya cerita mengenai Tuan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Sekian dulu sahabat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan share kepada teman-teman sahabat semuanya, agar yang lain pada tahu sejarahnya. Terima kasih yang telah subscribe, yang sudah komen,
dan sudah share kepada sahabat-sahabat sekaliannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.